Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Sulistyo, NIM saya 085. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang bauran kebijakan Bank Sentral. Dan di sini kami punya dua studi kasus. Di studi kasus yang pertama akan dijelaskan oleh saya dan juga oleh saudara Prisdiono. Dan juga di studi kasus yang kedua akan dijelaskan oleh saudari Nanda dan juga saudari Paka. Dan lanjut saja ke studi kasus yang pertama. Di studi kasus yang pertama ini ada di halaman pertama, yang berjudul Hadapi COVID-19, Bank Indonesia siapkan bauran 5 kebijakan. Sasaran bauran kebijakan Bank Sentral itu apa sih? Nah, di situ tuh ada dua. Yang pertama itu untuk mendukung stabilitas harga dan juga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Dan instrumen yang biasanya digunakan itu ada 3, seperti kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan juga ada manajemen aliran modal asing. Di kebijakan moneter sendiri itu seperti penyesuaian tingkat suku bunga, penyesuaian giro wajib minimum atau yang biasa kita singkat dengan GWM, atau juga ada operasi pasar terbuka. Dan berikutnya ada kebijakan makroprudensial, seperti mengatur permodalan, kredit, likuiditas, maupun intermediasi. Dan kebijakan makroprudensial juga meliputi pengaturan, pengawasan institusi keuangan dari perspektif makro dan fokus pada risiko sistemik. Dan yang terakhir ada manajemen aliran modal asing. Itu tuh di situ tuh ada seperti mendukung stabilitas nilai tukar, memilih atau memanajemen mana aliran modal asing yang bersifat madu maupun racun bagi negara kita. Maksudnya madu itu seperti apa? Maksudnya madu itu seperti adanya investor yang masuk ke negara kita dan bisa menjadi racun apabila investor tersebut itu keluar dari negara kita. Dan berikutnya dari sisi moneter. Dari sisi moneter itu seperti memperkuat transmisi suku bunga, nilai tukar, likuiditas, atau uang beredar, kredit, perilaku resiko, dan ekspektasi. Dan dari sisi stabilitas sistem keuangan sendiri seperti mengolah prosiklikitas dan resiko sistemik, khususnya dari kredit, properti, dan modal asing. Slide 2, latar belakang. Di tengah mewabahnya virus COVID-19 yang menyerang negara-negara di dunia, salah satunya yakni negara Indonesia, membuat Bank Indonesia atau BI mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi dampak dari wabah virus COVID-19 tersebut. Peri Warjio, yang mana selaku Gubernur Bank Indonesia, beliau mengatakan akan terdapat 5 kebijakan lanjutan untuk menstabilkan pasar keuangan akibat virus mematikan asal Cina tersebut. Nah, di sini langkah pertama yang akan dilakukan oleh Bank Sentral yakni Bank Sentral akan meningkatkan intensitas intervensinya di pasar keuangan melalui skema triple intervention. Triple intervention tersebut merupakan sebagai akibat dari adanya aksi tarik portofolio investasi dan mengalihkannya pada aset keuangan dan komoditas yang dianggap aman, seperti USD bond dan juga emas, yang dilakukan oleh investor sebagai akibat dari pandemi COVID-19 tersebut. Nah, intervensi yang dilakukan Bank Indonesia ini meliputi intervensi di pasar spot, transaksi di NDF, dan pembelian surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder untuk membuat stabilitas pasar keuangan tetap terjaga. Nah, yang dimaksud dengan pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi-transaksi nilai tukar yang berjalan suatu valuta, di mana komoditi atau falas dijual secara tunai dengan penyerahan segera atau jangka waktunya sebentar. Bank Indonesia sendiri melakukan intervensi berupa menjual falas di pasar spot valuta asing atau falas untuk mengendalikan pelemahan rupiah, meminimalkan risiko peningkatan volatilitas nilai tukar, sehingga nantinya dapat menjaga stabilitas pasar keuangan. Nah, Bank Indonesia juga menjalankan skema DNDF, yakni instrumen derivatif dari perdagangan mata uang berjangka dengan menjual atau membeli falas di dalam negeri dengan kurs yang telah ditentukan. Dengan mengintervensinya Bank Indonesia di dalam DNDF, diharapkan juga akan mampu memberikan kepercayaan para investor nantinya, sehingga nantinya investor diharapkan tidak menarik dananya dari Indonesia, sehingga stabilitas pasar keuangan tetap terjaga. Bank Indonesia juga melakukan intervensinya dengan melakukan pembelian surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder. Yang dimaksud dengan pasar sekunder adalah kegiatan perdagangan surat utang negara yang telah dijual di pasar perdana, bisa disebut juga surat utang negara telah dipegang oleh orang selain orang pertama.
Hal ini dirasa penting untuk memacu kegiatan perekonomian di tengah wabah COVID-19 yang melanda Indonesia, sehingga ekonomi Indonesia tidak mengalami kelesuan dan stabilitas harga tetap terjaga nantinya. Berikutnya, langkah kedua yang akan dilakukan Bank Sentral, yakni Bank Sentral akan menurunkan giro wajib minimum atau GWM valuta asing, bank umum konvensional dan syariah yang semula 8% menjadi 4%. Dengan adanya penurunan rasio GWM falas tersebut, nantinya diharapkan akan meningkatkan likuiditas falas di perbankan sekitar 3,2 miliar dolar AS dan sekaligus mengurangi tekanan di pasar falas, sehingga mata uang asing yang selama ini disimpan di rekening BI bisa meningkatkan pasokan falas, sehingga nilai tukar bisa lebih stabil, sehingga stabilitas harga bisa dicapai. Berikut presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Pris. Berikut video selengkapnya. Perkenalkan, nama saya Pristiono, NIM 87. Nah, selanjutnya kita bakal bahas langkah yang ketiga, yaitu Bank Sentral menurunkan GWM rupiah sebesar 50 basis poin yang tadinya 5,5% menjadi 5% bagi perbankan yang menyalurkan pembiayaan ekspor dan impor. Nah, yang artinya itu bertujuan menambah likuiditas perbankan, tapi juga mempermudah kegiatan ekspor sama impor. Hal ini membutuhkan koordinasi penting dari pemerintah, pihak bank, dan pelaku usaha agar stok kebutuhan barang nasional itu tetap terjaga, dan itu akan berakibat ke menurunnya harga yang fluktuatif, sehingga pada intinya stabilitas harga akan tercapai. Nah, lalu masuk ke langkah yang keempat, yaitu memperluas cakupan underlying transaksi investor asing dalam melakukan lindung nilai, termasuk DNDF. DNDF ini serupa dengan transaksi valuta asing terhadap rupiah standar yang berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik. Selain menjaga stabilitas rupiah, kehadiran DNDF juga diharap dapat meningkatkan kepercayaan eksportir, importir, dan investor dalam melakukan kegiatan ekonomi dan investasi. Lalu masuk ke langkah yang kelima, yaitu Bank Sentral mempersilakan investor global untuk menggunakan bank kustodian global maupun domestik. Poin pentingnya itu ada pada memberi kemudahan investor asing yang nantinya diharap tidak ada aliran modal yang dikeluarkan oleh Indonesia sendiri, sehingga stabilitas pasar keuangan tetap terjaga. BI juga memantau perkembangan pasar keuangan dan perekonomian, termasuk dampak COVID-19 ke depannya, memperkuat bauran kebijakan, serta koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat reformasi struktural. Jadi, tetap ada pengaruh dari dampak COVID ke depannya, namun juga ada tanggapan, yaitu tetap menstabilkan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat reformasi struktural. Gitu. Halo semuanya, nama saya Nanda Eka Oktaviani, NIM 81, akan melanjutkan untuk studi kasus yang kedua. Dalam hal ini, kami membahas tentang pengoptimalan bauran kebijakan yang bersifat akomodatif, bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan kebijakan lainnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi fokus Bank Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Bauran kebijakan atau policy mix itu sendiri pada dasarnya merupakan integrasi optimal antara kebijakan moneter dan makroprudensial yang ditetapkan oleh Bank Sentral guna mencapai terjaganya stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Terkait mandat pertama, yaitu mencapai stabilitas harga, telah menjadi sebuah konsensus di negara IMI atau Emerging Markets Economy, agar bank sentral tidak hanya fokus terhadap stabilitas harga, tetapi juga stabilitas nilai tukar yang rentan terhadap gejolak eksternal. Sementara terkait mandat kedua, yaitu mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan atau SSK, Bank Sentral melaksanakan sebuah kebijakan makroprudensial melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dari perspektif makrofinansial dan fokus pada mitigasi risiko sistemik di samping melalui kebijakan moneter. Mandat Bank Sentral dalam mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan dilakukan melalui sebuah kebijakan makroprudensial, yaitu pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga keuangan dari perspektif makrofinansial dan berfokus pada risiko sistemik. Bank Sentral juga mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan melalui pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan manajemen aliran modal. Kebijakan moneter mendukung stabilitas sistem dari sisi menghindari gejolak perekonomian yang dapat mengancam ketidakstabilan sistem keuangan, baik dengan terkendalinya inflasi, stabilitas nilai tukar, dan terkendalinya defisit transaksi berjalan. Kebijakan moneter melalui instrumen suku bunga dan giro wajib minimum atau GWM dapat diarahkan untuk mengatasi terhadap akumulasi risiko dari prosiklitas keuangan, khususnya ekspansi kredit dan housing bubbles. Perkenalkan, nama saya Pakarani Iskarhati, NIM 82. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Nandeka sebelumnya. Selanjutnya ada kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial ini seperti kebijakan uang muka dan kebijakan rasio intermediasi makroprudensial atau pengelolaan fungsi intermediasi perbankan agar sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan perekonomian serta tetap menjaga kehati-hatian. Kebijakan ini terfokus pada dua hal. Yang pertama, mencegah akumulasi risiko yang dapat muncul dari adanya fenomena boom burst siklus keuangan, khususnya boom kredit dan aset price bubbles, baik karena faktor yang berasal dari faktor sistem keuangan itu sendiri atau interaksinya dengan perekonomian domestik atau internasional. Instrumen yang digunakan untuk mengendalikan hal tersebut, yang pertama ada loan to value ratio atau pemberi pinjaman untuk mengungkapkan ukuran pinjaman terhadap nilai aset yang dibeli. Yang kedua ada debt income ratio, yaitu perbandingan jumlah hutang bulanan dengan total pendapatan kotor per bulan. Selanjutnya, fokus yang kedua itu memperkuat ketahanan dan memitigasi rasio perubahan dari interkoneksi dan jejaring keuangan. Nah, dalam hal ini, instrumen yang digunakan ada pemetaan, pengaturan, dan restrukturisasi pasar uang antar bank untuk mengendalikan resiko sistemik dari sisi eksposur likuiditas, kredit, mitra transaksi, dan kegagalan operasional infrastruktur keuangan termasuk sistem pembayaran. Jadi untuk mencapai kedua hal tersebut, kebijakan makroprudensial perlu berkomplementer dengan kebijakan moneter. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.